Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan pendidik di sekolah, terutama SD 2 Betao, yang saya hormati, karena pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini tujuan untuk menyebarkan pemahaman mereka tentang budaya positif. Ya, mudah-mudahan Allah nanti memberikan rahmat kepada kita semua. Kemudian selanjutnya pada pagi hari ini saya buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu rekan-rekan, mudah-mudahan sebentar apa yang kita bahas pada pagi hari ini membawa berkat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 2 Betao yang saya hormati, beserta dengan rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang insya Allah akan kami sampaikan. Jadi bukan hanya saya yang akan menyampaikan tentang budaya positif, tetapi di sini saya berkolaborasi bersama dengan Ibu Winarti yang juga merupakan salah satu CGP di sekolah kita ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan pemahaman kami berdua dalam budaya positif ini, perlu kita ketahui bersama apa itu sih budaya positif, atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar? Pernah ya. Jadi kita sudah pernah mendengar budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan suatu nilai-nilai yang kita sepakati atau yakini untuk diterapkan di sekolah. Jadi nanti ada 7 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi inilah 7 konsep-konsep inti dalam budaya positif. Dan insya Allah nanti poin pertama dan poin keempat akan saya memberikan penjelasan. Kemudian poin kelima sampai dengan ketujuh itu nanti dibahas oleh Ibu Winarti. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir, ada paradigma belajar baru, pembelajaran dengan paradigma baru, apa hubungannya dengan budaya positif? Ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini kita ketahui bahwa ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu, mungkin kita sudah mendengar ya pembelajaran berdiferensiasi. Sudah. Ya. Mungkin ada yang bertanya, apa sih hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif?
Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Hubungannya dengan budaya positif itu, budaya positif ini itu mendukung untuk pengimplementasian dari pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian disiplin positif. Ya. Kita seringnya mendengar disiplin. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Patuh terhadap aturan. Ya, betul ya. Aturan. Aturan dibuat untuk Kita jalankan. iya, betul, untuk kita jalankan. Nah, ketika kita menjalani peraturan tersebut, bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Senang, perasaannya senang. Bertanggung jawab. Ya, senang bertanggung jawab. Kadang tidak peraturan itu dilanggar? Kadang. Iya, kadang ya, betul. Jadi peraturan itu kadang kita langgar. Ya, karena disiplin positif di sini maksudnya itulah budaya kita ya. Dalam budaya kita, makna disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan, tetapi kita cenderung merasa tidak nyaman, ya. Jadi disiplin itu yang memang kita menjalankan, misalnya aturan. Kita datang ke sekolah, guru datang ke sekolah jam 7.15 karena proses pembelajaran yang dilakukan jam 7.30. Terkadang kita merasa tidak nyaman ya, nanti deh saya ke sekolah karena belum jam 7.30, proses pembelajaran belum dilaksanakan. Kadang kita merasa tidak nyaman ya karena ada aturan yang harus dipatuhi, tapi itulah sebuah aturan dan aturan tersebut dijalani dan disepakati bersama-sama. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita di sini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal maksud di sini adalah nilai-nilai yang kita yakini bersama, yang diterima oleh semua anggota komunitas atau warga dalam sekolah. Nah, sedangkan motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang berasal dalam diri kita sendiri. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Jadi untuk menjalani suatu disiplin positif kita harus betul-betul dalam diri kita sendiri tanamkan, oh ini nilai-nilai yang harus saya tanamkan, yang harus saya jalani untuk agar siswa-siswa kita nanti juga dapat meneladani hal yang kita lakukan. Jadi secara garis besar, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Ya, jadi di sini disiplin positif ya, kita sering memberikan penghargaannya pada saat penerimaan rapor. Ada yang mendapatkan ranking ini, ranking 1 sampai ini mendapatkan hadiah. Itu sebenarnya Bapak Ibu kita perlu ketahui bahwa itu merupakan bukan dari disiplin positif. Hukuman juga yang kita berikan kepada anak untuk memberikan efek jerak itu bukan yang namanya disiplin positif. Ataupun ancaman-ancaman yang kita berikan itu namanya bukan disiplin positif ya. Jadi 3 hal yang perlu kita ketahui di sini, bahwa penghargaan yang diberikan kepada murid ataupun hukuman itu bukan merupakan suatu disiplin positif. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia
untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ya, jadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa jika kita melakukan sesuatu, baik hal tersebut menurut kita positif ataupun negatif, tentu kita mempunyai alasan tertentu. Karena ada kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah, apa kebutuhan dasar tersebut? Ya, menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Nah, untuk bertahan hidup, saya kasih contoh saja. Di kelas saya, Ammar sering mengambil bekal temannya. Ya, mungkin kita tidak langsung mengatakan, oh ini Ammar ini nakal sekali, ya. Tidak, Bapak Ibu. Jadi tentu Ammar melakukan hal tersebut karena dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya ketika kita menanyakan kepada Ammar, kenapa sih kamu mengambil bekal temanmu? Kalau Ammar menjawab, karena saya lapar, Bu. Berarti Ammar sedang memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai bertahan hidup. Ya, seperti itu. Jadi bertahan hidup di sini menyangkut dengan fisik anak tersebut. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jika dalam kasus tadi kita menanyakan kepada Ammar dan Ammar menjawab, ya karena saya senang, Bu, supaya teman-teman saya ini Butuh perhatian. ya, butuh perhatian, supaya teman saya ini mengajak saya ngobrol ini, ya. Jadi jika Ammar menjawab seperti itu, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Seperti itu. Kemudian yang kesenangan, ya kesenangannya yang mungkin kalau Ammar menjawabnya iseng aja, Bu, senang, saya suka saja melakukan seperti itu. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal kesenangan. Kemudian penguasaan. Nah, kalau Ammar menjawab seperti itu ya, karena supaya teman-teman saya itu merasa takut sama saya, Bu. Teman-teman saya juga ini takut supaya memberikan saya ini makanannya ini. Berarti dia ini merasa berkuasa, ada penguasaan. Dia membutuhkan suatu pengakuan atas kemampuannya. Kemudian yang terakhir yaitu kebebasan. Ya, mungkin dia ingin mungkin dia diberi bekal sama orang tuanya, tetapi mungkin dia sudah bosan dengan bekal tersebut, makanya dia mengambil bekal milik temannya, sehingga dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Tentu dalam memenuhi kebutuhan dasar manusianya, di sini ada motivasi perilaku manusia. Sebelum saya jelaskan, perlu kita ketahui bahwa motivasi itu merupakan dorongan yang berasal dari diri manusia yang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena takut mendapatkan hukuman. Ya, betul ya Bapak Ibu. Kadang anak-anak mematuhi aturan karena takut dihukum oleh gurunya. Ya, jadi itu memang sebuah motivasi, tetapi itu dimaksud di sini motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain.
mungkin mau dikasih hadiah atau apa, jadi dia melakukan disiplin. Itu juga termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya di sini murid melakukan disiplin diri karena kesadaran akan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Dan ini termasuk dari motivasi internal. Nah, dari ketiga motivasi yang saya jelaskan, menurut Bapak Ibu, motivasi manakah yang seharusnya diterapkan di sekolah kita atau ditanamkan dalam diri peserta didik kita? Kira-kira dari ketiga motivasi di sini, motivasi apa yang perlu diterapkan pada anak didik peserta didik kita? Apakah motivasi ekstrinsik atau motivasi internal? Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Ratna. Jadi betul ya, dari ketiga motivasi di sini, motivasi yang perlu kita terapkan yaitu motivasi internal. Artinya berasal dari diri anak itu sendiri. Bagaimana dia menjalankan sesuatu betul-betul karena dia memiliki nilai-nilai, dia teguh kepada nilai-nilai yang harus mereka yakini. Selanjutnya, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagah. Jadi dalam disiplin positif, hukuman dan penghargaan itu merupakan identitas gagal. Hukuman, kenapa dikatakan identitas gagal? Yang pertama hukuman. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman. Murid menjadi takut, memaksa, sifatnya juga memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ya betul ya, karena terkadang kita memberikan hukuman, mungkin mereka takut sehingga mereka tidak bisa jujur, sehingga mereka menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri, ya. Selanjutnya penghargaan. Sifatnya penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri. Misalnya kita kasih hadiah si anak A, kemudian anak B itu terkadang iri ya, iri. Kenapa iri? Karena dia juga tidak mendapatkan hadiah yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Kemudian mematikan kreativitas. Ya betul ya, mematikan kreativitas. Kenapa dikatakan mematikan kreativitas? Karena terkadang anak yang mendapatkan hadiah atau imbalan di sini itu terkadang membuat yang lainnya, temannya itu sudah putus asa. Kayaknya saya ini tidak bisa melakukan sesuatu seperti si A, seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, menghukum dengan sistem ranking yang dapat juara kita beri hadiah, itu bukan suatu disiplin positif, itu identitas gagal. Kemudian yang terakhir yaitu merampas hak menghargai dirinya. Kemudian mungkin Bapak Ibu guru ada yang bertanya, kalau bukan hukuman atau penghargaan, terus yang mana identitas suksesnya? Nah, untuk identitas suksesnya, ini dia. Ada konsekuensi dan restitusi. Bagaimana konsekuensi dan restitusi itu? Konsekuensi di sini sifatnya pengetahuan yang pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya ya, karena konsekuensi di sini terkadang langsung spontan saja. Sedangkan untuk restitusi di sini murid itu menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dirinya memegang kontrol. Ya, di sini dalam teori kontrol bahwa dirinya anak-anak tersebut dirinya memegang kontrol. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah,
hubungannya dari tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kembali saya ingin bertanya pada Bapak Ibu guru, dari ketiga ini hukuman, konsekuensi, restitusi, menurut Bapak Ibu dari ketiga ini yang manakah paling baik diterapkan di sekolah kita? Ya, silakan Ibu Ratna. Iya. Jadi menurut Ibu Ratna restitusi tepat ya untuk diterapkan. Bagaimana dengan guru yang lainnya atau Bapak Kepala Sekolah? Sama. Oke, ya, jadi betul ya Bapak Ibu guru. Jadi dalam menerapkan disiplin positif kita perlu menerapkan yang namanya restitusi ya. Jangan melakukan hukuman ataupun konsekuensi, tetapi restitusi itu perlu kita terapkan dalam menerapkan disiplin positif. Dan mengenai restitusi nanti akan dipaparkan langsung oleh Ibu Winarti. Di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi perlu kita ketahui bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosser tahun 2004. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi dalam restitusi anak-anak itu bukan menebus kesalahan, tapi mereka belajar bagaimana supaya dia mengetahui kesalahannya dan mampu memperbaiki atau mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, tentu memperbaiki hubungan karena pendekatan restitusi ini memperbaiki kesalahan mereka sehingga si A dan si B ini itu mampu menjalin hubungan yang baik. Yang ketiga yaitu tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita melakukan restitusi, kita bukan melakukan suatu paksaan, tetapi di dalamnya ada tawaran kepada peserta didik. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir, restitusi fokus pada solusi. Ya. Sampai di sini mungkin dari Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, Ibu Ratna silakan Bu. Dari pemaparan Ibu tadi tentang disiplin positif, yang ini saya tanyakan bagaimana caranya Bu menerapkan disiplin positif pada anak, terutama di sekolah kita. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Ratna. Baik, jadi pertanyaannya bagus sekali ya Bapak Ibu. Nah, langsung saja saya jawab. Bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah kita ini? Yang pertama bisa kita lakukan yaitu melihat diri kita sendiri. Apakah kita juga sudah disiplin? Bagaimana kita mendisiplinkan peserta didik ketika kita tidak disiplin? Ya, jadi ketika kita ingin mendisiplinkan siswa, kembalilah kepada diri kita dulu. Kita harus lebih disiplin dulu supaya kita sebagai guru itu bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Nah, itu dulu ya Bu, Pak, jalan yang pertama, solusi pertama. Kemudian yang kedua, kita membuat suatu keyakinan. Keyakinan di sini kita buat. Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang sudah melakukan kesepakatan kelas, ya.
kesepakatan kelas itu yang dibuat ya sudah benar, cuman perlu difokuskan lagi bahwa kesepakatan ini dilakukan oleh kita bersama, dibuat bersama dan disepakati bersama. Nah, kesepakatan itulah yang menjadi suatu keyakinan kita bersama untuk kita terapkan di kelas maupun di sekolah. Misalnya dengan kita membuat suatu keyakinan sekolah, siswa memakai seragam sekolah sesuai dengan yang telah ditentukan. Ya, berarti kita juga harus siswa juga perlu ketahui bahwa ini adalah keyakinan peraturan yang ada di sekolah kita. Tetapi kita juga harus mensosialisasikan kepada mereka bahwa ini ada peraturan sekolah. Apakah mereka menyepakati atau tidak? Ketika mereka menyepakati, maka itu akan menjadi suatu keyakinan di sekolah kita. Nah, untuk keyakinan di dalam kelas, misalnya masalah kebersihan, anak-anak kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Mau bersih, mau cantik bu? Ya betul ya, mereka bilang. Ya, ketika berbicara tentang keyakinan kelas, kira-kira apa? Kesepakatan itu terkadang kata-katanya itu ada yang seperti jangan, tidak. Ya, jadi dalam keyakinan kelas itu kita menggunakan kata yang positif. Misalnya perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Misalnya kesepakatan kelas, murid dilarang datang terlambat. Di keyakinan kelas kita ubah kalimatnya, jangan hilangkan kata dilarang, tetapi kedisiplinan. Bisa tepat waktu, kedisiplinan, masalah kedisiplinan, tepat waktu, seperti itu ya Bu. Jadi jangan ada kata dilarang, jangan ya dalam keyakinan sekolah tersebut. Ya, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, karena sudah jelas, selanjutnya di sini ada sebuah perbedaannya siswa yang jarang ke sekolah. Di sini ada hukuman. Nah, siswa yang jarang ke sekolah itu dalam bentuk hukuman itu terkadang guru langsung memarahi siswa sehingga siswa menjadi takut. Kamu kenapa tidak ke sekolah? Jarang sekali ke sekolah. Jadi kita langsung memarahi. Nah, hukuman itu bukan cuma hukuman fisik, tetapi ada yang namanya hukuman verbal, perkataan. Jadi perkataan itu bisa menjadi hukuman bagi anak-anak. Yang kedua yaitu konsekuensi. Bagaimana siswa yang jarang ke sekolah? Dalam hal konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas sebelumnya, ya supaya mereka tidak terlambat terhadap materi pembelajaran selanjutnya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan, jadi harus mau tidak mau harus dilakukan. Dan di bagian restitusi di sini bagi siswa yang jarang ke sekolah, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya apa sih yang kamu yakini dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin siswa yang jarang ke sekolah yang mungkin karena ada masalah atau hujan atau bagaimana ya Bapak Ibu, kita juga tidak tahu. Tetapi di sini restitusi menanyakan keyakinan kelas atau dirinya sehingga kita membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Baik Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Winarti untuk memberikan atau menyampaikan penjelasannya. Dengan ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri 2 Betau, yang terhormat ibu-ibu rekan guru dan tenaga pendidik SD 2 Betau. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas partisipasinya dan kesempatan sehingga bisa hadir di tempat ini dan mengikuti kegiatan saya dan Ibu Andi Rizka. Saya langsung memulai dari lanjutan materi Ibu Andi Rizka dari poin budaya positif yang telah Ibu Andi Rizka sampaikan. Saya ini lanjut pada posisi kontrol restitusi. Nah, pada posisi kontrol restitusi ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, sebagai penghukum, guru atau penghukum di sini dia memberikan hukuman berupa hukuman fisik atau verbal. Nah, contoh misalnya ada anak-anak yang terlambat, ya, ada anak-anak terlambat, kemudian disuruh balik sendiri tanpa bergabung dengan temannya. Itu adalah posisi penghukum, ya. Selanjutnya yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, di sini di posisi pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu, guru mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang sangat lembut, ya, suara yang lembut tidak kasar. Jadi teguran dari guru itu membuat anak-anak merasa bersalah. Nah, merasa bersalah, kemudian dia merasa bahwa dirinya telah berbuat kesalahan dan merasa dirinya buruk di mata teman atau orang yang di sekelilingnya, seperti itu. Ya, selanjutnya di sini posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman ini guru di sini melakukan tidak menyakiti sama sekali murid. Mereka di sini berbaur seperti teman, tidak menjadi pemimpin bagi siswanya. Jadi di sini tidak menyakiti, kemudian siswa juga tidak merasa canggung dengan guru, tapi guru di sini masih memberikan kontrol sehingga murid bisa berubah dari kesalahan yang mereka lakukan. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Nah, Bapak Ibu di sini sebagai pemantau berarti guru di sini berperan sebagai pengawas, ya, sebagai pengawas mengawasi siswanya. Jadi untuk jadi pengawas berarti kita bertanggung jawab sepenuhnya dari apa yang telah dilakukan oleh siswa kita. Seandainya siswa kita melanggar, berarti kita bertanggung jawab karena kita sebagai pengawas atau pemantau di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir, posisi kontrol terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini Bapak Ibu, siswa bersama guru bersama siswa bersama-sama bertanggung jawab untuk memperbaiki perilaku siswa, membimbing siswa supaya siswa memperbaiki perilakunya, memperbaiki dari dirinya. Jadi ini di sini adalah sebagai manajer, guru itu bersama siswa membimbing siswa untuk memperbaiki hal buruk yang ada pada dirinya, mencarikan solusi dari masalah yang timbul pada diri masing-masing siswa. Selanjutnya, nah, di sini adalah contoh-contoh penerapan dari 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah sediakan contoh peristiwa. Contoh peristiwa yang ada yaitu siswa tidak memakai seragam lengkap saat upacara. Ya, mungkin ini sering terjadi Bapak Ibu, ya, sering sekali.
Nah, di sini kita akan menerapkan 5 posisi kontrol yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama di sini adalah penghukum. Nah, penghukum di sini Bapak Ibu kita tegur anak-anak dengan kata-kata patuhi aturan sekolah. Nah, lalu berdiri di depan barisan, jadi tidak dikasih gabung dengan teman lain. Kenapa? Karena dia tidak berseragam lengkap. Itu adalah sebuah hukuman. Nah, berarti kita melakukan posisi kontrol penghukum. Nah, jadi anak-anak disuruh baris sendiri, tidak bersama temannya. Nah, selanjutnya di sini kita sebagai pemantau. Jadi sebagai pemantau Bapak Ibu, apa yang kita katakan, kita lakukan sama anak-anak. Nah, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita tegur anak-anak, kita tanya, kira-kira nak apa yang sudah kita langgar, peraturan apa? Pasti anak-anak juga merasa, oh iya saya kan saya tidak lengkap. Baju saya, seragam saya tidak sesuai aturan, berarti saya bersalah. Nah, di sini kita menanyakan, jadi anak-anak mengintrospeksi dirinya apa kesalahan yang telah dia lakukan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai teman, apa kata-kata tindakan yang kita katakan kepada murid kita, yaitu dengan lembut, nah, ayolah yang terbaik, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah, ya seperti itu ya. Jadi anak-anak nyaman dengan kata-kata kita, walaupun dari kata-kata itu kita menegur, tapi mereka mendengarkan dengan nyaman tanpa rasa takut. Jadi pasti anak-anak bilang, oh iya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Tapi mereka tidak segan dengan kita, karena kita di sini menerapkan posisi kita dengan siswa sebagai teman. Nah, selanjutnya dari kasus yang sama kita membuat rasa bersalah. Jadi posisi kontrol yang keempat yaitu membuat rasa bersalah. Kira-kira apa yang kita sampaikan? Nah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Ibu Guru kecewa sama kamu. Jadi seolah-olah orang terdekat siswa, mereka merasa guruku, panutanku, temanku merasa merasa tidak nyaman dengan tindakanku. Jadi di sini kita seolah-olah membuat anak-anak itu menyadari kesalahannya. Jadi kita membuat anak-anak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah, apa yang dilakukan itu mengecewakan orang lain. Jadi tanpa teguran yang kasar ya. Di sini kita sudah memberikan teguran, tapi anak-anak merasa supaya nanti saya tidak mengulangi lagi. Kenapa? Bapak Ibu guru kecewa dengan perbuatan saya. Saya sudah berkali-kali tegur tapi tidak mendengarkan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Kita sampaikan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, itu kalimat untuk teguran kita sebagai manajer, posisi manajer di sini. Jadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Berarti anak-anak tadi yang punya kesalahan pasti bilang, iya Bu, apa kesalahanmu? Tidak pakai baju seragam lengkap Bu. Ya, berarti kira-kira bersama-sama mencari solusi. Bagaimana kira-kira untuk memperbaiki kesalahan ini? Pasti anak-anak bilang, oh iya Bu, nanti saya tidak mengulangi lagi. Nah, itu yang memberi solusi bukan kita, tapi dia yang mengucapkan sendiri kalimat, oh iya Bu, saya akan memperbaikinya. Tanpa tekanan dari kita, tanpa paksaan dari guru, ya seperti itu. Lanjut, ya dari posisi
5 posisi kontrol restitusi tadi itu Bapak Ibu sudah jelas kira-kira? Jelas. Ya, sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, tapi ini saya bertanya sedikit. Dari link kelima ini, kira-kira Bapak Ibu, adakah yang pernah lakukan yang kita terapkan di sekolah kita? Apa kira-kira yang pernah kita terapkan? Siapa yang bisa mungkin? Saya Bu, menghukum. Oh iya, Ibu Emma tadi bilang menghukum. Jadi bagaimana ceritanya Ibu Emma? Kronologinya Ibu Emma kira-kira? Nah, itu anak-anak. Tunggu sebentar. Enggak. Nah, Terima kasih atas kesempatan Ibu. Yang sudah saya laksanakan di sekolah adalah berikan hukuman atau efek jerah. ya. Karena itu anak-anak tidak mengerjakan PR. Sudah satu kali diberikan kesempatan minggu lalu, minggu ini tidak kerja lagi, minggu depannya tidak kerja lagi. Jadi saya kasih hukum. Apakah bisa itu Ibu? Terima kasih untuk Bu Emma. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Emma. Jadi posisi kontrol restitusi yang pernah Ibu Emma terapkan yaitu penghukum. Ya, di sini Ibu Emma memberikan hukuman kepada anak-anak yang tidak kerja tugas supaya merasa jerah, supaya tidak mengulangi lagi. Tapi di sini Ibu Emma dari tadi itu sikap kita menghukum itu pasti membuat anak-anak tertekan. Seandainya suatu saat dia tidak mengerjakan PR-nya lagi, pasti dia merasa takut, ya, merasa takut untuk ke sekolah atau merasa takut untuk masuk kelasnya mungkin. Wah, saya belum mengerjakan PR, bagaimana saya dihukum lagi nanti sama Bu Emma ini. Jadi dia ketakutan sama ibu. Baru lihat ibu dari jauh dia sudah takut. Nah, Bapak Ibu, kita di sekolah ini sekarang dituntut bagaimana membuat rasa nyaman di sekolah, Bapak Ibu, ya, membuat rasa nyaman, anak-anak merasa nyaman di sekolah, belajar dengan nyaman, tanpa ada tekanan, tanpa ada ketakutan. Jadi mungkin itu efektif bagi Ibu Emma, tapi belum tentu efektif bagi siswa untuk kedepannya, Bapak Ibu, ya. Jadi itu adalah mungkin bisa diubah atau diperbaiki Ibu Emma, ya. Kita ambil yang mungkin yang bisa mendidik anak dengan bagus supaya anak-anak berubah tanpa kita paksa, tanpa ada unsur paksaan. Mereka berubah memperbaiki kesalahannya dari hati mereka masing-masing, dari kesadaran yang ada dari dalam, yang seperti Bu Andi sampaikan, yang ada keluar dari hati nurani mereka masing-masing tanpa unsur paksaan. Jadi seperti itu. Ada lagi mungkin yang kira-kira yang pernah menerapkan 5 posisi kontrol di sekolah kira-kira? Atau Ibu Ratna atau Ibu Nurjana? Ya, kita lanjut Bapak Ibu, ya. Dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, kira-kira mana yang paling efektif diterapkan di sekolah kita? Kira-kira yang mana? Apa mungkin yang bisa? Dari kelima posisi kontrol ini kira-kira mana yang paling sesuai dan paling bagus kita terapkan? Ya, Ibu Ratna silakan. Mau dari 5 ini Bu? Ya, yang paling kira-kira yang paling tepat Bapak Ibu, yang paling tepat kita terapkan di sekolah. Oh, kalau dari menurut pemaparan itu tadi, menurut saya itu manajer. Manajer. Ya, karena itu memperbaiki sikap siswa, kemudian siswa sendiri yang memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Nah, terima kasih banyak Ibu Ratna. Kita berikan aplaus untuk Ibu Ratna. Ya Ibu, bagus sekali. Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling efektif, yang paling mungkin tepat kita terapkan di sekolah kita yaitu sebagai manajer. Jadi kita bersama anak-anak bertanggung jawab memperbaiki kesalahan dari diri anak-anak, mempertanggungjawabkan kesalahan itu tanpa ada paksaan. Nah, seperti itu mungkin Ibu, ya. Kita lanjut Bapak Ibu ke materi selanjutnya, yaitu
Budaya positif selanjutnya Bapak Ibu yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah merupakan budaya positif yang wajib ada di sekolah kita. Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah, itu mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu semua ya. Saya jelaskan sedikit. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mungkin kita bisa saya berikan contoh ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, dari contoh nomor 1 dulu, mengapa kita memakai helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Kira-kira Bapak Ibu, kenapa kita pakai helm? Untuk menjaga kondisi kepala supaya lebih aman dari panas, hujan, Ya, dan terus dari makhluk-makhluk yang lain. Bisa saja Ya. siapa tahu kita jalan Betul. pas burung Ya. lewat mengeluarkan kotoran. ya betul sekali ya Bu. Ya, jadi helmnya kita pakai untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan ya Bu ya. Iya. Berarti bukan karena takut sama polisi ya Bu ya? Bukan. Ya, berarti kita memakai itu karena untuk kesehatan ya, seperti itu. Nah, setelah ini kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kenapa kita mencuci tangan dan memakai masker Bapak Ibu, kira-kira apa alasannya? Supaya Kalau masker untuk menghindari tertularnya virus yang tidak inginkan, seperti kalau kita berjalan ada debu, kan ada bisa menghalangi secara Ya. tidak langsung. ya, Mencuci tangan menjaga kebersihan dan itu kesehatan juga. ya betul. Jadi mencuci tangan dan memakai masker adalah untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu ya, bukan karena kita dituntut harus pakai masker, bukan ya. Nah, di sini keyakinan kelas kita yaitu bagaimana supaya kelas kita itu berjalan dengan tertib, anak-anak tidak semaunya sendiri. Jadi kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bu, bukan paksaan dari misalnya wali kelas, bukan. Kalau kita bicara dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu, beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, mungkin guru wali kelasnya yang membuat aturan itu tanpa membuat kesepakatan atau musyawarah dengan siswanya. Tetapi kalau keyakinan kelas ini Ibu, kita mengadakan diskusi dengan anak didik kita, diskusi sehingga terbentuklah mufakat atau kesepakatan bersama dari mereka apa kira-kira keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas kita masing-masing. Jadi kita bertanya kepada anak-anak, kita sharing dengan anak-anak keyakinan kelas apa. Mereka mengusulkan ini pendapat mereka masing-masing. Ada nanti yang karena itu sudah saya terapkan di kelas saya Bapak Ibu ya. Mereka ada yang mengusulkan harus datang tepat waktu misalnya, memakai pakaian yang rapi, mengikuti pelajaran dengan baik, terus tidak membuang sampah sembarangan. Itu mereka yang mengusulkan Bapak Ibu. Jadi mereka yang mengusulkan, kemudian kita sebagai wali akhirnya menetapkan keyakinan kelas tersebut sehingga mereka supaya tidak melanggar. Jadi mereka sudah tahu Bu, apa keyakinan kelas masing-masing karena mereka juga yang mengusulkan itu peraturannya itu mereka yang mengusulkan. Nah, selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, di sini untuk pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu ada beberapa cara di sini ya. Ada beberapa yaitu lebih abstrak daripada peraturan. Jadi keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan. Jadi anak-anak lebih mengenal keyakinan kelas daripada
peraturan. Kenapa lebih mengenal? Karena mereka sendiri yang membuatnya, mereka sendiri yang menentukannya, jadi mereka lebih paham. Nah, yang selanjutnya memuat beberapa kata yang sedikit tetapi mudah diingat. Jadi dari usulan anak-anak, dari masukan anak-anak, kita buat kata-kata atau kalimat yang sesingkat mungkin supaya anak-anak mudah untuk mengingat. Contohnya itu adalah menjaga kebersihan kelas, ya. Tidak usah kita jabarkan buang sampah di tempatnya atau menyapu apa, tidak usah, langsung saja kita intinya sedikit tapi dimengerti. Contoh, jaga kebersihan kelas, itu mereka sudah tahu bagaimana kalau jaga kebersihan kelas, ya, seperti apa caranya, itu mereka sudah tahu. Jadi kata-kata itu sedikit saja, tidak usah banyak lebar. Kemudian berupa pernyataan universal, ya. Jadi di sini selanjutnya ini adalah dapat diterapkan di kelas. Maksudnya itu peraturan tadi keyakinan kelas yang kita buat itu bisa diterapkan di kelas, Bapak Ibu. Jangan buat keyakinan kelas yang kira-kira anak-anak tidak bisa melakukannya. Jadi yang kita tetapkan, yang kita terapkan di kelas itu anak-anak kira-kira bisa menerapkan. Contoh, jangan bikin peraturan kelas kira-kira 30 menit sebelum pelajaran dimulai harus hadir. Misalnya, bagaimana rumahnya jauh, bagaimana yang tidak ada kendaraannya, karena kita di sini tahu keadaan kita, karena di sini adalah kita daerah pegunungan, medan susah, jadi mungkin kita seperti itu buat keyakinan kelas yang kira-kira bisa diterapkan, dilakukan oleh anak-anak, tidak memberatkan mereka. Nah, selanjutnya di sini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas kita itu bisa kita tinjau kembali, kita buat ulang lagi jika ada sesuatu memang hal yang membuat menuntut kita untuk membuat kembali atau mengulanginya lagi, bisa kita buat kembali, kita ubah seperti itu, sesuaikan dengan keadaan dan kondisi kita atau kondisi anak-anak. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi keyakinan kelas kita itu kita buat dengan bentuk positif. Maksudnya di sini adalah hal yang bagus, hal yang baik, bukan hal yang buruk yang kita tetapkan. Contoh, jaga kebersihan, berpakaian rapi, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu semua adalah hal baik yang mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir di sini adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini yang di terakhir ini Bapak Ibu melibatkan semua warga kelas. Jadi tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali itu maksudnya bebas semua mengeluarkan pendapat saat pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini jika ada teman atau siswa kita yang melanggar keyakinan kelas, itu berarti teman-teman mereka juga bisa menegur, bukan gurunya saja, karena mereka sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Mungkin seperti itu. Jadi semua warga kelas berpartisipasi dalam keyakinan kelas. Nah, lanjut di budaya positif selanjutnya yaitu segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada tiga poin. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Jadi keyakinan kelas tadi berhubungan dengan segitiga restitusi. Jadi ada hubungannya. Jadi dari keyakinan kelas yang sudah kita tetapkan di kelas kita, kemudian kita terapkan segitiga restitusi. Jadi ini untuk penerapan lanjutan dari budaya positif yang sebelumnya.
Jadi di sini saya dan Ibu Andi Rizka sudah menerapkan segitiga restitusi. Nah, saya sudah mencari solusi atau memecahkan masalah dengan segitiga restitusi tersebut. Jadi saya akan memberikan contoh yang pernah saya lakukan bersama Ibu Andi Rizka. The Bluetooth device is connected successfully. Ya, ini Bapak Ibu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah Ibu Andi Rizka terapkan di kelas 1. Silakan. Ya, betul ya. Terusnya bagaimana? Iya, demikiannya ya. Nah, sekarang apa kamu mau memperbaiki perilaku? Apa kamu punya ide agar Iqbal bisa memperbaiki perilakunya? Apa itu? Ya, meminta maaf dan apa lagi? Nah, sekarang Iqbal, apa kamu mau meminta maaf kepada Nadine dan membawa pensil? Oke, jadi sekarang silakan saya bermaaf-maafan dan Ibu harap lain kali kejadian ini tidak terulang lagi ya. Oke, silakan bermaaf-maafan. Demikian tadi itu adalah praktek segitiga restitusi dari Ibu Andi Rizka. Nah, selanjutnya ini adalah segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas saya saat ada anak-anak yang terlambat masuk kelas. Silakan menonton.
begitulah Bapak Ibu dari kegiatan yang sudah saya terapkan di kelas kami bersama Ibu Andriska. Jadi kami sudah menerapkan segitiga restitusi pada kelas kami. Jadi untuk kedepannya mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau masukan kepada kami bagaimana kira-kira tadi itu video yang sudah saya tampilkan kira-kira di mana kekurangannya atau bagaimana. Silahkan mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu. Oke, yang pertama saya tanggapi dulu dari video yang kedua. Ya, video yang kedua yang dimana dilaksanakan di kelas 6. Kalau saya lihat dari videonya, ya sudah bagus. Tapi ada sedikit di situ yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu penyediaan tempat. Ya, penyediaan tempat itu kan pas di depan meja guru itu sudah disediakan memang kursi. Jadi setidaknya itu sebelumnya harus dihilangkan itu karena otomatis berarti kita memang harus menunggu siswa untuk terlambat karena kita sudah sediakan tempat memang. Oh ya. Terima kasih ya Ibu Nurjana, terima kasih atas masukannya. Itu tempat kursi itu tadi Ibu. Bukan berarti saya menyediakan kira-kira ada anak terlambat. Kan sebelum saya masuk saya sudah mengabsen betul memang ada anak yang tidak masuk. Tapi itu kursi Bu, itu sebelum datang tadi Fauzan Arsad, kami sudah melaksanakan kegiatan. Nah, sudah ada anak-anak yang membawakan tugas, kemudian di situ dia memberikan saya seperti kayak klasifikasi, bilang oh ini tugas saya Bu karena ada terlambat memberikan tugas. Jadi kursi itu memang sudah ada karena memang saya sediakan kalau sewaktu-waktu saya ada sesuatu dengan anak-anak mau berkomunikasi dengan anak-anak tidak pernah berdiri jadi saya suruh duduk seperti itu Ibu. Kemudian ada yang lain yang mungkin untuk video Ibu Andriska. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari rangkaian kegiatan tadi yang sudah saya sampaikan bersama Ibu Andriska mengenai budaya positif, selanjutnya bagaimana penerapan kita untuk di sekolah, jadi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi selanjutnya saya ingin bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan-rekan guru dan tenaga pendidik di sekolah untuk penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Ya, seperti itu saja mungkin. Mudah-mudahan dari presentase saya dan Ibu Andi bisa membawa hal baik kepada teman-teman guru dan Bapak Kepala Sekolah mungkin dan warga sekolah pada umumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.